Halo, aku Daud. Halo, aku Rere. Ceritanya pada tahun 2014 sebenarnya. Aku tuh waktu itu sedang mendaftar bimbel ke sebuah kampus. Nah, ketemulah ya Rere bersama teman-temannya dari Banjarmasin, dari Smaven dulu nyebutnya kan. Ih, jauh juga nih, ini paling jauh nih. Yang lain kan rata-rata sekitaran Bogor, Jakarta kan. Karena tempat bimbelnya di Bintaro kan di Jakarta, di Tangerang, termasuk jauh lah dari Banjarmasin. Itu sih awal ketemunya sih, bener-bener awalnya di situ. Iya, sama sih. Jadi pas daftar, aku tuh sama 5 temen dari Banjarmasin. Terus ketemu dia. Cuman pas itu kita biasa aja ya. Iya, Pak? Iya. Pas di Bintaro, di bimbelnya itu sih kita jarang ini ya, jarang komunikasi. Jarang komunikasi. Jadi si Rere ini bimbelnya nggak ngambil full. Terus kita heran kan. Jadinya ya udah aku chat-chat aja gitu. Jadi chatnya itu ketika aku udah di Banjarmasin kan. Iya, jadi malah mungkin mulai kenal dan ngobrol justru pas malah jauh iya. gitu. Emang terbentuknya dari jauh dia. Kita beda jadinya kampusnya kan. Iya, aku di Jogja, dia di Aku di Bintaro. Terus habis itu kita lost contact ya? Iya, terus kita lost contact. 2020 ya? 2020 lah. Kalau ini dari sudut pandang Dari sudut pandang apa? Soalnya cowok mah iseng aja, ngechat cewek tuh iseng aja. Oh, iseng? Iya, ngobrol doang kan apa? Ini ada yang lucu. 2019 akhir, itu kan aku posisi kerja masih di Jakarta. Posisi kerja di Jakarta itu hari terakhir si Daud ini nge-replay story ya. Terus ngajak ketemuan yuk di Jakarta gitu kan. Terus aku bilang, ya hari ini aku tuh terakhir di Jakarta, aku udah resign. Terus aku mau balik ke Banjarmasin. Terus udah, habis itu kita keselisih gitu, aku pulang ke Banjar, dia ke Jakarta. Terus habis itu kita cuma chat-chatan ya, sampai akhirnya dia ke Banjarmasin itu. Ya habis itu ya udahlah kayak proses PDKT lah pada umumnya kan, lewat Instagram terus bergerak ke WhatsApp gitu. Iya. 2020 PDKT lagi kan. Terus Covid. Terus kenapa emang Covid? Kamu 2020 tuh mau ke Banjar kan pas Lebaran. Oh iya, terus ya udah kan istilahnya biar jelas lah kan. Kadang kan gitu ya. Iya, kita soalnya nih apa kan, gitu. Biar jelas kan aku bilang aja aku ke Banjar deh gitu. Iya. Sekalian lihat juga kan Banjar tuh kayak gimana gitu. Iya, bilang mau main gitu. Akhirnya ketemu lagi setelah terakhir ketemu 2014 kan. Ya selama ini ngelihat di Instagram aja gitu kan. Iya, tergantung lah. Itu kan beda-beda ya kan, apa status itu kan sebenarnya beda cowok sama Tergantung cewek kan. persepsi ya. Iya. Kamu mungkin udah ya, aku Menurut belum. cowok mungkin udah karena udah beli tiket gitu kan. Menurut cewek belum. Udah ngeluarin modal. Iya, nanti baru ketemu apa? Tanggal jadian kan biasanya disepakati kan, bukan Tanggal beli tiket dah itu tanggal jadian. Udah tahun ya dari Ya 2 tahun lah Jawa berarti. sekarang. Dari Rere aja lah kalau gitu. Ditinggal main Mobile Legends, jadinya kan nggak ada kabar kan dianya. Terus kalau texting tuh singkat banget, jadi nggak tahu nih orang marah atau enggak. Jadi kayak emang flat gitu. Kita kan cewek kan gitu ya, overthinking gitu. Enggak, memang beda aja sih, beda stylenya. Aku tuh kalau sama orang yang udah deket itu nelpon. Aku malah nggak suka teks lagi karena kalau teksnya, kalau ntar kita nge-teks malamnya nelpon ngomongin apa kan gitu ya. Karena kan kalau cara ngejalanin LDR kan sebenarnya lebih ke setiap malam laporan kan, rekap tadi ngapain gitu kan. Kalau siang kita udah ngasih tahu, malam ya udah tahu kan gitu. Daripada malam gak ada omongan, mending siang kosong aja. Nah, seringnya masalahnya di situ. Iya, kayak nggak ada kabar gitu. Terus gitu Instagramnya itu kadang statusnya aktif now gitu. Tapi di chat nggak gitu. Iya kan. Aku kemarin ngapain sih? Aku tiduran. Jadi kan kita suzon ya. Tapi kalau malam tuh juga enggak, kadang dia nongkrong. Nah, terus baru kadang tuh, aku ada jadwal mabar ya, katanya nggak usah nelpon nih. Ya kalau gitu solusinya kita kan selalu nyari jalan tengah kan. Ya udah pagi sampai malam ngechat dikit-dikit lah, nggak kayak yang maunya dia, cuma malam nelpon. Nah ketemu masalah baru ketika weekend aku ngopi gitu kan. Nah itu masalah baru. Ntar masalah di situ selesai, gimana muncul lagi, ada lagi.
Itu bapak aja nggak nanyain itu. Sebenarnya dari awal pertama kali mau ke Banjar itu juga udah lumayan mantap lah gitu. Sebelum yang ngelamar dan kawan-kawan itu, pas pertama kali ke Banjar pun aku sudah mikir kayak gitu sebenarnya. Karena aku tuh di awal nyari yang santai gitu orangnya. Nah si Rere ini kan pas awal santai banget kan. Tapi ternyata enggak. Tapi pas sih. udah official kok tiba-tiba mulai iya kan menuntut macam-macam. Aku nuntut apa? Saya nonton tadi, kabarin nih, kamu kemana gitu kan. Tapi kan Kan yang gitu. ya aku kan ngeliat tuh pas PDKT, santai nih anak nih, wih mantap nih. Santainya tuh kayak aku ngopi ya, oke lanjut gitu kan. Kayak gitu, jadi pas aku PDKT tuh aku Iya ngopi. iyalah kan kita Oh, belum ngopi ya. pacaran. Terjebak seumur hidup. Iya kan apa ya, santai itu kan maksudnya lebih ke bisa saling menerima gitu kan. Apa yang ada di kita, apa yang ada di dia itu kan kayak antara kita berdua, apa hobi kita, apa hobi dia, itu dikompromiin. Karena kan di luar sana mungkin ada yang nggak kayak gitu. Kalau aku memilih Daud karena Daud itu adalah seorang fighter. Maksudnya kita kan kalau perempuan itu milih cowok yang bertanggung jawab kan. Mungkin ada lah yang speak gembel gitu. Tapi kan kalau Daud tuh nggak gitu. Maksudnya ya dia mengalir aja gitu. Ngedeketin aku juga nggak niat ngedeketin ya kayaknya. Kita kayak cuma ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Nyambung gitu. Terus dia ya lihat aja pengorbanannya kan dari Papua ke Banjarmasin gitu. Kalau ditolak kan kasihan ya. Enggak sih. Pokoknya dia fighter gitu lah. Maksudnya dia effortnya tuh lebih gitu. Iya. Apa ya, kalau keibuan baru tahu pas sekarang sih. Jadi itu malah bikin tambah ini. Kalau karena untungnya ditanya sekarang ya. Kalau dulu kan belum ada judgement keibuan Iya, gitu. bener. Tapi pas sekarang, tiba-tiba keluar deh keibuannya. Iya. Tapi kalau yang disuka selain keibuan tadi aku baru ngerasain pas udah nikah ya. Kalau pas sebelum nikah ya lebih ke apa ya? Itulah lebih ke easy going lah. Kadang cowok sama cewek kan perbedaannya di situ kan. Kadang ada yang nggak bisa tuh ngobrol gitu kan. Kalau ini bisa karena dia banyak teman cowok sebenarnya. Jadi sama cowok nggak kaku gitu. Itu sih kalau ngobrol nyambung lah gitu. Sifat yang disukain dari Bapak Daud nih ya. Basicnya kayaknya aku lebih emosian ya dari Bapak ya. Jadi dia orangnya sabar sekali. Ya kan, lihat aja tadi pas baru datang kan, aku menggebu-gebu dia masih santai. Sebenarnya itu sih yang bikin aku marah. Jadi intinya Bapak Daud itu gak pernah marah dan gak pernah marah balik kalau aku lagi marah gitu. Misalnya LDR kan sering berantem. Tuh Bapak Daud tuh selalu berkepala dingin mencari solusi bersama. Bapak Daud lah. Oh iya. Jadi tuh sebenarnya targetku tuh sebenarnya di usia 25-26 lah ya. Itu kan cara nggak sadar kita menuju ke sana. Walaupun sebenarnya kita nggak pernah mendeklar gitu. Cuma ketika udah umurnya mendekat, tiba-tiba jadi pengen nikah aja gitu. Terus tapi selama ini kan istilahnya nggak boleh ngelangkahin kakak gitu kan. Kenapa tiba-tiba abis lebaran tahun 2021 kakak udah lamaran. Kita nggak ada yang tahu tuh. Nah terus jadi berarti udah bisa nih gitu menseriusi si Rere ini. Karena dulu juga ayah bilang kan, kamu ya harus pikirin kakak kamu lah yang perempuan, nggak boleh dilangkain gitu. Rezeki bersama ya. Iya. Rezeki yang kamu. Sebenarnya sih proposnya nggak ini ya, kayak cuma ntar kita nikahnya mau tanggal berapa kayak gitu doang, nggak proper lah. Jadi di tahun 2021 itu kan kita itu kalau ketemu itu dalam setahun itu kita ketemu cuma 2 kali, tengah tahun sama akhir tahun. Kalau tengah tahun itu dia ke Banjar, kalau akhir tahun tuh aku ke Jakarta. Nah tengah tahun 2021 baru aku jemput dia di bandara, terus nggak lama dia tanya, bulan Mei mau nikah tanggal berapa? Aku pilih kan, aku kan kalau sibuk di kantor itu awal bulan sama akhir bulan kan. Kakakku ketika kakakku udah ketahuan nikah, tiba-tiba ya udah aku langsung kayak ngobrol biasa aja. Aku pilih lah tanggal 25-22 karena nggak sibuk dan tanggalnya cakep. Nggak sempet tuh kayak mikirin yang bikin surprise yang dia nggak tahu sama sekali. Terus aku milih bulan Mei, kenapa? Karena kumpulin uang dulu. Gitu. Aku langsung tarik Mei. Aku minta Februari biar kayak tanggal lahir aku kan. Habis itu kita langsung pulang ke rumah kan kita diskus itu di jalan ya. Nyamperin orang tua aku nggak tahu apa-apa langsung bingung kan. Mama langsung kayak salting gitu buang sampah kemana-mana. Alhamdulillah kan keluarganya Rere kan bapak ibunya, bapak mamanya sama kakaknya tuh santai nerima aku. Jadi open nih dari awal. Padahal main mulu ke rumah kan. Jadi open, jadi mungkin berasanya kayak temen gitu. Udah terbentuk seperti itu. Jadi mungkin tiba-tiba kaget lah.
Hah, paling rajin? Belum kak. Siapa paling bersih? Tadi mah seneng dia. Siapa yang paling gak bisa ditinggal? Siapa yang paling manja? Oh, manja nih. 1, 3. Aku punya aku aja. Oh, oke. Aku. Iya, kamu merasa manja nggak? Aku sih ngerasa dua-duanya tadi. Iya, kalau sekarang rasanya dimanja. Coba merantau sekian tahun aku kan, dari sekolah dari SMP udah ngerantau kan, tidur gimana di mana-mana gitu kan. Sekarang ada yang ngurus ya, jadi kerasa manja kan. Siapa yang paling receh? Siapa yang paling suka ngajak makan? Oh, ngajak makan. Aku lah. Bisa kan dua-duanya? Bisa. Bisa. Oke. Lanjut, siapa yang paling ngebet nikah? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada lah, aku gini aja. Oh, aku ya? Nggak ngebet sih sebenarnya, karena dia ajak aja, jadi kayak ngebet gitu. Aku mah nggak pernah ngungkit-ngungkit kapan nikah gitu, aku nggak pernah. Justru karena dia nggak ngebet, jadi malah pengen. Kalau ngebet malah, iya apaan sih gitu. Kadang cowok ke pressure juga di kalau di ngebetin gitu. Nah, aku termasuk tipe yang ke pressure kalau digituin. Nah, aku bilang, maaf ya ini, dia malah santai aja, malah. Siapa yang paling introvert? Mungkin ini ya. Dia introvert kalau lagi LDR. Dia nggak mau keluar sama sekali dari rumah. Iya, soalnya nggak ada pacar kan, mau keluar sama siapa coba. Terus kalau di motor tuh dia ngomong terus, aku capek. Siapa yang paling hobi begadang? Wah. Iya, segala macam lah. Ngobrol ini kisah Nabi lah. Siapa yang paling cocok jadi bendahara? Siapa yang paling ingat detail momen? Inilah. Bukannya kamu pelupa ya? Tuh kan ngapain? Tapi kamu juga pelupa sebenarnya. Tapi aku lebih inget. Siapa yang paling siap jadi orang tua? Siap. Dua-duanya lah. Oh, ya udah. Kan kita menikah bersama. Iya, dua-duanya. Siapa yang paling sayang? Loh, Loh, kamu enggak, harusnya disilang gitu loh, disilang. Jadi kamu D, aku R gitu. Ah, gini. Jadi gitu loh. Biar itu namanya ngebaca. Oh iya, Daud yang paling sayang. Oke, udah selesai. Eh. Kalau dari sudut pandang cewek yang menjalani LDR, hidup itu bukan cuma buat pacar, karena kan kalau LDR ya kita hidup masing-masing kan. Jadi mending kita sebagai perempuan ngejar apalah, ngejar misalnya kalian punya impian, kejar aja. Ya misalnya kalian mau karir atau mau apa gitu, kejar aja. Ngapain dipikirin kan, cowok jauh kan. Ntar kalau serius juga pasti datang. Ya pokoknya fokus ke diri sendiri dulu lah. Karena gini kalau kita terlalu fokus ke pacar yang jauh di sana, kita tuh pikirannya ke situ terus ya, jadi berantem terus. Ya mending kita harus saling mensibukkan diri. Sebenarnya dia menasihati diri sendiri. Oh, iya. Untuk cowok, kalau LDR ini kan sebenarnya aku dari pengalaman dan melihat sekitar ya, cowok tuh kadang kalau deketin ceweknya jadi ngerasa nggak punya siapa-siapa, nggak punya temen gitu. Jadi ketika cowoknya pergi, ceweknya merasa teman-temannya jadi jauh gitu. Jadi artinya hidupnya cuma buat berdua doang. Kalau cowok enggak, cowok ketika dia tinggal ceweknya, dia bakal main sama teman-temannya gitu kan. Nah, jadi otomatis cewek jadi lebih sensitif kalau LDR. Ya mostly lah. Ya tugasnya cowok di situ ya jangan sampai ada konflik sih, karena jauh berhubungan dengan handphone doang terus ada konflik itu susah. Kita bener-bener bisa langsung tinggal, entah WhatsApp-nya dimatiin, online-nya gitu-gitu kan. Bener-bener bahaya sih kalau misalnya kita nggak nahan ego kita. Artinya kita juga bisa sampai sini nggak sesmooth itu. Ada juga mode-mode seminggu hilang, itu juga ada. Silent treatment itu juga ada dulu tuh. Kan bahaya kan, maksudnya itu kan bener-bener sebenarnya bahaya itu. Jadi kalau bisa kita yang mendinginkan lagi. Saling memaafkan, saling memahami, Jangan sampai berantem. Ya saling sabar lah. Jangan Ya. sampai berantem. Iya. Ini tips yang sangat teknis ya, jangan sampai berantem. 슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네